Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan jam 10 dulu ya Bapak. Untuk Bapak itu eksperimen on cam ini ya buat foto dokumentasi. Ya. Satu, dua, tiga. Bapak. Nih, juga bisa terlihat di layar jenengan juga Pak. Bisa, Bu. Saya langsung saja. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Riki, CPP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Saya akan membagikan modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif. Dan ini saya, Lia Riki, sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, fasilitator saya, Pak Yusmin Aji Joko. Yang ketiga, pengajar praktik saya, Ibu Sri Yuni Karnawati. Keterkaitan antar materi. Yang pertama, modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3, budaya positif. Modul 1.2, budaya positif. Kemudian modul 1.3, sisi guru penggerak. Nah, ini saling berkaitan.
Tujuan akhirnya, yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Yang keempat, budaya positif. Konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai kebijakan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Yang kedelapan, ketiga, restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu termasuk ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bisikan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi, murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Oke, Bapak Ibu, mau ada yang masuk?
Kemudian saya lanjutkan kembali. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon. Yang pertama, realita atau kebutuhan manusia. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Kemudian ada stimulus respon, juga ada teori kontrol. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua orang berperilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu? Saya lanjutkan kembali. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, IPO Primary Youth Program atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau kita kenal dengan sebutan life skill. Ada dapat dipercaya, peluru hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kata itu ada yang mau masuk lagi. Saya lanjutkan. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang itu bisa rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, ada penguasaan. Penguasaan bisa meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, kemudian didengar, dan dirangkul. Kemudian ada kata kebebasan. Kebebasan memiliki arti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk unsur ekstremistik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi intrinsik. Kemudian ada hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Yang pertama ada berencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dia tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid. Yang kedua ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru, memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti, disertai dengan gestur yang menunjuk-nunjuk, menghadut,
bahkan mata yang melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Kemudian dampak yang lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, misalnya lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru biasanya akan berkata lebih lembut, tapi guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Selanjutnya, posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti tampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat melekis amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Kemudian seperti itu ada yang mau lagi. Saya lanjutkan lagi nih, Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Ajarkan gitu Bapak Ibu, persuasi itu kan mengajak. Jadi, guru itu akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum semata. Jadi kita posisi kontrol sebagai teman itu kalau saya memilih sebagai teman, karena seorang murid pasti akan leluasa bercerita seperti itu. Kemudian dampak posisi kontrol ini dapat positif, tetapi dapat juga negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik antara seorang guru dan murid. Kemudian, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Nah, hal lain yang akan dapat ditimbulkan yaitu murid akan berlaku baik hanya kepada diri tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama dengan guru lain. Ini posisi kontrol sebagai seorang teman juga ada posisi negatif, tetapi juga ada positifnya. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi, ya. Nah, ketika mengawasi, guru tersebut bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau atau sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah,
Akibat dari posisi kontrol ini itu apa? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Mungkin seperti Bapak Ibu. Sudah terdengar nih Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai posisi kontrol manajer. Nah, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, pada posisi ini, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, di posisi kontrol manager ini, penekanan bukan pada kemampuan maupun konsekuensinya, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Nah, saya dari sini yang ingin bertanya dengan Bapak Ibu. Pemirsa jenengan disuruh memilih. Jenengan akan memilih posisi kontrol guru yang mana? Monggo boleh ditulis atau diketik di chat komentar. Mau memposisikan kontrol guru sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau bahkan manajer. Ya, kalau di sini Santi sebagai manajer. Chat komentar Bapak. Pak Joko akan memposisikan sebagai teman. Saya lanjutkan kembali di Bapak Ibu. Ada yang mau masuk lagi. Ya,
Saya lanjutkan kembali. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya saya ambil contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya ada kata tetap itu ada yang memakai lagi istilah. Misalnya ada kata hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini diterapkan ketika saya waktu sekolah dulu Bapak Ibu. Waktu kelas 3 SMA, ada teman itu yang disuruh hormat selama 1 jam di bawah tiang bendera. Nah, itu merupakan apa? Posisi kontrol dulu sebagai penghitung. Kemudian ada contoh lagi yang kedua, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini termasuk posisi kontrol diri sebagai apa? Membuat rasa Ya, benar di sini membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini saja. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalau ini sebagai posisi kontrol aparat. teman. Ya, benar di sini Susanti sebagai teman. Saya butuh malah rote. Oke, Pak. Oke, lebih lanjut. Posisi ngapunten. Masuk apa tadi? Teman ya. Ya, terima kasih Pak. Saya butuh lagi. Lihat Bapak. Ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya fotografi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu termasuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu?
Posisi kontrol kiri sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi yang paling akhir. Berarti posisi sebagai manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol, Buat rasa bersalah. ya, benar ini. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai posisi kontrol yang mana Bapak itu? Mungkin Bapak itu bisa minta tolong menjawabnya. Bukan, Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pendukung menurut judul. Kamu tidak pernah melakukannya. Pembuat merasa bersalah, Bu. Ya, Bu. Yes. Yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi Manajer. kontrol. Manajer. Iya, Manajer, Bu. iya. Benar sekali. Sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah. Ada kata ayolah membantu. Berarti sebagai Teman. iya, benar sebagai teman. Nah, saya lanjutkan kembali di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya, keyakinan ini lebih dari sekadar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Pembentukan keyakinan kelas juga berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal. Keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Selain itu, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan ini harus relevan dengan lingkungan kelas, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Kemudian jadi kesimpulannya, keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal atau umum, memotivasi perilaku intensif, dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa persyaratan universal atau umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi, kalimatnya itu yang simpel untuk Bapak. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas
dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti benar dia bilang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya sifat motivasi secara intrinsik. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian yang keempat, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Misalnya. Kemudian ada budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan kerja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Nah, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep ini yang saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hitungan dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya mulai di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, ada kebutuhan dasar meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang terakhir, ada segitiga restitusi. Yang pertama, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif
dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan ketiga HPPI. Selanjutnya, pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah justru membentuk disiplin. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dan mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Yang keempat, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Yang kelima, menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju seorang manajer. Kemudian yang keenam, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pendukung dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jika saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan posisi restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah jarak 2 jam, iki lagi 1 jam. Periksa meneh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Yang ke-8, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang sudah dibahas maupun sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung.
Kerjasama warga sekolah dalam menunjukkan nilai-nilai kebaikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Kemudian sarana prasarana sekolah sangat dimungkinkan untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sudah siap bajunya dimasukkan dulu? Belum? Belum rapi. Sudah bisa dimulai SBK-nya. Kita nonton video ini. Nah, contohnya ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 10 10. Oke. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti berarti positif. Misalnya ada kata jangan terlambat, berarti kata positifnya apa? Jangan terlambat itu kan kata negatif. Kalau diganti kata positif berarti berangkat tepat waktu. Seperti itu ya. Hindari kata jangan. Sudah paham? Sudah. Saya beri waktu 5 menit. Silakan ditulis di sini. Nanti saya bagi satu-satu. Jangan ada kata jangan, tapi diberi kata atau kalimat positif. Ya. Tentang keyakinan kelas, tentang sekolahan atau kelas kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, ada. Berapa orang di sini? Berapa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang sudah selesai silakan boleh ditempel. Boleh ditempel di sini. Gotong royong mandiri, kreatif Jangan tinggi-tinggi nanti tidak bisa dibaca. kritis.
Nah, itu merupakan contoh dari keyakinan kelas saya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dari saya, Bapak Ibu. Kasus pertama, Farah yang tidak mengerjakan tugas. Ini adalah skenario segitiga restitusi kasus pertama. Kemudian dialognya antara Farah dengan Ibu Lia. Pada hari Jumat, Lutfi tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat, Lutfi dipanggil Bu Lia untuk dimintai keterangan. Lutfi, Sabtu kemarin tidak masuk ya? Iya Bu, soalnya saya kemarin buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi ke Malang. Wah, pasti sangat menyenangkan itu. Bu Lia juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Tetap mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Minta izin sama pembina pramukanya Bu. Mungkin ada yang lain? Mungkin mengikuti ekstra pramukanya terlebih dahulu baru mengikuti ajakan ayah. Nah, itu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Iya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Ya, jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, insya Allah. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kasus 2, Lutfi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ini merupakan skenario segitiga restitusi kasus kedua. Selasa siang, Bu Lia tidak bisa mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas E9 karena harus mengikuti rapat penting. Bu Lia pun memberikan tugas kepada siswa kelas E9 agar kelas tidak kosong. Namun, Farah tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Farah tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Lia menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Farah. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Farah masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Lia pun memanggil Farah untuk klarifikasi. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Farah, silakan duduk. Ya, terima kasih. Kamu tahu mengapa Bu Lia panggil di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Iya benar. Tetapi kamu kemarin berangkat apa tidak? Ya benar berangkat, tetapi tidak mengumpulkan tugas. Kemudian Mira, semua orang kan mempunyai kesalahan. Begitupun dengan Bu Lia. Namun dengan kesalahan tersebut pasti ada alasannya. Ya. Kira-kira mengapa Farah kok bisa tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu, karena malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya jadi mengantuk saat pelajaran. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kamu masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Iya, nah itu sudah tahu. Lalu kira-kira tentang masalah ini atau solusi untuk masalah ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Lia dan mengumpulkannya. Ya, Bu Lia sangat mengapresiasi tanggung jawabmu. Silakan, boleh melanjutkan istirahat dulu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, jangan diulangi lagi ya. Tanggapan murid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatuna Hamadia, saya dari S9. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bulia karena telah menyelesaikan permasalahan saya. Saya beranggapan bahwa tidak mengerjakan tugas dapat menghambat nilai kita, bahkan nilai kita berkurang. Lebih baik kita mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Bila besok sekolah, lebih baik kita tidur jam tepat waktu, seperti jam 9 malam, tidak lebih dari itu. Karena saat pelajaran dapat membuat kita menjadi ngantuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Habibah dari kelas 10 S9. Saya ingin berterima kasih kepada Bulia Rizky karena telah membantu menyelesaikan permasalahan saya, yaitu saya tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka tanpa izin. Untuk kedepannya, saya berjanji akan lebih giat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ataupun kegiatan yang lainnya. Dan jika saya tidak mengikuti kegiatan itu atau ekstrakurikuler pramuka, saya akan meminta izin terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sing kaya buah riva itu, sing burung ya, sing wis CGP. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi di aksi nyata saya di modul KPP 4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya boleh minta tolong on kamera untuk dokumentasi foto Bapak Ibu. Sudah terlihat foto-fotonya Bapak. Pandang. Saya tidak muncul ya. Ini kita pakai di sini. Ini yang ada di jalan. Di terpisah yang ternyata ini sudah bisa. Saya berarti Sate ayam perambatan itu ya. kita lihat. Kalau dari itu kan ya Pak minta tolongnya. Tidak apa-apa. Ya.
Ya, Bapak ikut motorball, sudah ikut berpartisipasi. Nanti kalau jenengan presentasi berkabar ya Bapak itu. Fotonya itu Bapak juga bisa meninggalkan ini sudah kelihatan sudah dapat tahu kelihatan cepat tak sedikit lagi sudah very good Pak very. Foto ini dengan gaya apa Pak itu? Loh, wis rampung, Bu. Sampun. Loh, aku lagi mlebu wis rampung. Udah boleh live ya Bu ya. Boleh, monggo Bu, boleh lah. Kenapa lagi? Makasih Bulia, sukses Oke, selalu. amin. Matur suwun ya Bapak itu partisipasinya. Itu nomor rekening buatan, Bu. Pak. Maaf baru bisa gabung. Nggih, boten napa-napa. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Suwun Bulia. Saya jelas dulu